Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah telaah kurikulum, dan teman-teman sekalian seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur dan ikhlas atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa dikaruniakan kepada hambanya, sehingga pada kesempatan kali ini saya pribadi atas nama Miftahul Khair dengan NIM 181210109 kelas PAIC akan melaksanakan atau menyelesaikan tugas vlog terkait tentang skenario pemetaan kompetensi ataupun kompetensi mapping atau skenario pelajaran PAI di SMP kelas 7 semester 1. Jadi skenario ini bisa diartikan adalah bentuk dari perencanaan kita dalam suatu hal. Jadi skenario secara umumnya adalah sebuah perencanaan ataupun planning. Ya, jadi kalau dalam dunia pendidikan, skenario pemetaan kompetensi berarti kita sedang merancang atau membentuk atau mengkonsep sebuah rencana khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian di sini kita akan masuk ke poin pertama, yaitu dalam pembentukan skenario pemetaan kompetensi tersebut tentunya kita tidak lepas dengan yang namanya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Tetapi yang paling fundamental ataupun yang paling mendasar itu adalah kompetensi inti. Jadi kompetensi inti di sini diambil dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Di sini ada 4 yaitu KI 1, KI 2, KI 3 dan yang terakhir KI 4 tentang KD ataupun kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar juga ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam pembuatan skenario pemetaan kompetensi, dan ini saling berkesinambungan antara KI kompetensi inti dan KD kompetensi dasar. Di sini sedikit saya akan memberi contoh terkait dengan kompetensi dasar ini. Yang di sini saya mengambil sebuah judul ataupun materi terkait tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah standar kompetensinya. Adapun kompetensi dasarnya itu ada beberapa poin. Yang pertama 1.1 bahwasanya dalam materi nanti ini kita mengharapkan bahwasanya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan segalanya. Maka kita harus meyakini bahwasanya Allah itu maha melihat, maha mengetahui, kemudian maha pengasih kepada seluruh makhluknya. Kemudian poin selanjutnya yaitu 1.2 memahami makna Asmaul Husna yang terkandung dalam materi tadi terkait dengan salah satunya Al-Khaliq, Al-Alim, kemudian Ar-Rahim. Poin selanjutnya 1.3 yaitu adalah lebih terfokus untuk memberikan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan dari Asmaul Husna tadi, yaitu Al-Khaliq, Al-Alim, dan Ar-Rahim. Pemilihan judul materi itu berdasarkan dengan relevansi yang ada pada buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 7 semester 1 tahun kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Dalam skenario juga pun ada tujuan-tujuan yang akan kita harapkan bisa tercapai, di mana dalam maksud ini tujuan kita memberikan materi pembelajaran terkait dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang sangat indah. Ini kita harapannya bahwasanya kedepannya anak peserta didik kita mampu meyakini, mengimani
dan merenungi akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode ataupun model pembelajaran yang digunakan pada materi kali ini yaitu pertama metode pendekatan saintifik ataupun keilmuan. Yang kedua metode pembelajaran role playing. Jadi di dalam pembelajaran ini tentunya dalam memberikan materi itu tidak bersifat monoton. Jadi di sini ada beberapa model pembelajaran seperti yang sudah saya katakan tadi. Kemudian yang ketiga ada metode diskusi, di mana di sini antara guru dan para murid itu diberikan ruang untuk senantiasa mengutarakan pemahaman-pemahamannya terkait tentang judul ataupun materi yang telah diberikan. Pertama adalah pendahuluan ketika kita dalam penulisan skenario pemetaan kompetensi tersebut. Ada pendahuluan, kemudian isi dari pendahuluan ini adalah apresiasi dan motivasi. Ini poin pertama. Jadi ada apresiasi dan motivasi. Apresiasi dan motivasi ini juga masih perlu dijelaskan. Jadi ini ada beberapa poin lagi terkait dengan poin apresiasi dan motivasi. Yang pertama, peserta didik membuka pelajaran dengan salam, kemudian berdoa bersama yang dipimpin oleh salah satu peserta didik dengan penuh khidmat. Itu. Kemudian poin yang kedua, peserta didik memulai pembelajaran dengan senantiasa mengawali diri dengan membaca Al-Quran ataupun surah yang telah ditentukan oleh guru sesuai dengan program pembiasaannya yang ada di kelas. Setelah pendahuluan, di sini ada langkah selanjutnya yaitu kegiatan inti. Poin pertama dalam kegiatan inti itu adalah kegiatan mengamati. Kegiatan mengamati ini dalam artian apa? Di sini peserta didik mengamati dan memberi komentar kepada gambar atau tayangan yang terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua poinnya yaitu peserta didik menyimak dan membaca penjelasan mengenai iman kepada Allah. Jadi dalam poin mengamati ini peserta didik menyimak dan membaca penjelasan tentang mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin selanjutnya masih dalam kegiatan inti yaitu kegiatan menanya. Jadi kegiatan menanya di sini ada beberapa poin. Pertama, peserta didik melalui motivasi dari guru, peserta didik mengajukan pertanyaan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pertanyaan lain yang ada relevansinya ataupun yang ada hubungannya dengan materi-materi. Tiga, explore ataupun eksperimen. Yang pertama, peserta didik mencari dalil nakli yang menjelaskan terkait tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke poin selanjutnya yaitu asosiasi. Asosiasi di sini ada beberapa penjelasan yang dimana yang pertama yaitu peserta didik dituntut untuk menganalisis terkait dengan judul materi yang sedang dibahas yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan komunikasi peserta didik mendemonstrasikan bacaan dalil nakli beserta artinya yang menunjukkan tentang dalil iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya paparkan ini ada manfaatnya, dan apabila di sana masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Saya minta kritikan dan masukan yang membangun dari semua pihak, baik itu teman-teman saya maupun dosen pengampu saya. Ini saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.